Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat ya. Kita akan membahas mengenai latihan soal pada video sebelumnya. Pada soal yang pertama mengenai barisan burung yang sedang terbang. Pada gambar sebelumnya kan ada 3 barisan burung yang bisa kita amati, di mana barisan pertama itu terdapat 2 burung, kemudian barisan yang kedua ada 5, kemudian barisan yang ketiga itu ada 8. Nah, berarti kita bisa membuat polanya menjadi seperti ini. U1 itu sama dengan 2. Kalau kita buat dalam bentuk barisan bilangan, U1 atau suku pertamanya adalah 2, U2 atau suku keduanya adalah 5, U3 atau suku ketiganya adalah 8. Nah, kalau kita lihat di sini, masing-masing barisan burung itu antara barisan burung yang pertama dengan barisan burung yang kedua, kemudian barisan burung yang kedua dengan barisan burung yang ketiga itu punya selisih 3. Nah, jadi dari 2 ke 5 itu selisihnya 3, 5 ke 8 juga 3. Oke, berarti kalau kita lanjutkan pola barisan bilangannya menjadi 2, 5, 8, kemudian ditambah 3, 11, selanjutnya 11 tambah 3, 14, dan seterusnya. Nah, kita kan disuruh mencari banyak burung pada barisan ke 20. Nah, berarti sama saja kita mencari suku ke-20 atau U20. Sebelumnya kita sudah punya rumus untuk menghitung atau menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, ini kan barisan aritmatika ya, karena punya beda yang sama yaitu 3 di sini. Kita sebelumnya punya rumus, nah ini UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. B-nya itu beda ya. Berarti banyak burung pada barisan ke-20 itu bisa kita cari menggunakan rumus ini. Untuk N-nya, untuk N sama dengan 20. Sehingga U20 sama dengan 2, karena A-nya sama dengan 2 atau suku pertamanya 2. Banyak burung pada barisan yang pertama 2. Kemudian N-nya 20 karena kita mau nyari banyak burung pada barisan ke-20, U20 dikurangi 1 dikali bedanya yaitu 3. Tinggal kita sederhanakan saja, maka hasilnya menjadi 59. Nah, jadi banyak burung pada barisan ke-20 adalah 59 burung. Oke, selanjutnya adalah kita disuruh menghitung jumlah keseluruhan burung mulai dari barisan pertama hingga barisan ke-20. Nah, jumlah semua burung hingga barisan ke-20 itu kan sama dengan S20 atau penjumlahan dari 20 suku pertama kalau dari barisan bilangan yang kita buat. Nah, jadi banyak burung pada barisan pertama yaitu U1 ditambahkan banyak burung pada barisan kedua yaitu U2 dan seterusnya sampai U20. Nah, sebelumnya kan kita sudah punya rumus SN.
Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Waktu itu ada dua rumus ya Sn-nya. Kalau ini dipakai ketika kita mengetahui nilai UN-nya. Kalau di sini berarti U20. U20-nya kan sudah ketemu 59. Tinggal kita masukkan saja nilainya. S20 sama dengan 20 per 2 dikali 2 karena A-nya 2 ditambah 59 karena U20-nya 59. Oke, jadi kalau disederhanakan hasilnya 610. Sehingga jumlah semua burung hingga barisan ke-20 adalah 610 burung. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang kedua. Pada soal yang kedua itu seorang pengusaha bernama Andi, itu pengusaha distribusi barang kalau tidak salah. Dia menumpuk sejumlah kardus barang ya. Anggap saja hijau-hijau kotak ini, hijau-hijau persegi panjang ini adalah tumpukan kardus. Nah, yang kita tahu dia menumpuk kardus-kardus itu dari bawah ke atas, jumlahnya semakin sedikit, membentuk barisan aritmatika, sehingga selisih antara banyak kardus pada tumpukan sebelum dan sesudahnya itu selalu sama. Kita anggap tumpukan pertama itu U1, banyak kardus pada tumpukan pertama itu U1, banyak kardus pada tumpukan kedua itu U2, dan seterusnya ya. Diketahui ada 15 kardus. Dia ingat bahwa dia menumpuk 15 kardus. Membuat 15 tumpukan kardus, maaf. Kemudian diketahui lagi bahwa yang dia ingat adalah, pada tumpukan ketiga itu terdapat 29 kardus dan tumpukan ke 11 itu ada 13 kardus. Karena membentuk barisan aritmatika dan kita sudah punya rumus untuk mencari suku ke N-nya, maka banyak kardus pada tumpukan ke N itu bisa kita rumuskan menjadi A ditambah N dikurangi 1 dikali B sama dengan UN ya. Ini kan sama dengan rumus yang sebelumnya tadi. Kalau 13 kardus pada tumpukan ke-11 U11 bisa kita tulis menjadi A ditambah 11 dikurangi 1B sama dengan 13. A-nya itu adalah suku pertama yaitu U1 yang menunjukkan banyak kardus pada tumpukan ke-1, kita belum tahu. B-nya itu beda, yaitu selisih kardus antara tumpukan sebelum dan sesudahnya kita juga belum tahu. 13 ini berarti U11-nya ya, U11 atau tumpukan ke-11 ada 13 kardus. Kemudian kita bisa juga merubah ke dalam bentuk persamaan yang 29 kardus pada tumpukan ketiga menjadi A ditambah 3 dikurangi 1 dikali B sama dengan 29. Kalau kita sederhanakan menjadi A ditambah 10B sama dengan 13 dan A ditambah 2B sama dengan 29. Ini harus kita eliminasi, kita kurangkan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan salah satu variabelnya supaya variabel yang lain bisa dicari. Di situ kan ada A sama B, kita hilangkan A-nya supaya B-nya bisa dicari. Dengan cara eliminasi kita kurangkan A dikurangi A
0. 10B dikurangi 2B 8B, 13 dikurangi 29 negatif 16. Sehingga B-nya adalah negatif 2. Karena sudah kita temukan nilai B adalah negatif 2, maka bisa kita substitusikan ke salah satu persamaan. Nah, saya mau ngambil persamaan yang paling gampang, yang ini tadi. A ditambah 2B sama dengan 29. Karena B-nya sudah tahu, yaitu negatif 2. Tujuan kita adalah mencari nilai A-nya sekarang. Sehingga persamaannya menjadi A ditambah 2 dikali negatif 2 sama dengan 29. Sehingga disederhanakan menjadi A dikurangi 4 sama dengan 29. Sehingga A-nya sama dengan 29 tambah 4. Maka A sama dengan 33. A sama dengan 33 ini menunjukkan banyak kardus pada tumpukan pertama, sejumlah 33 kardus. Nah, kemudian kita akan mencari banyak kardus, keseluruhan kardus pada tumpukan yang sudah dibuat. Jadi akan kita cari banyak kardus mulai dari tumpukan pertama sampai terakhir, itu totalnya ada berapa. Nah, banyak kardus pada semua tumpukan itu sama saja dengan kita mencari penjumlahan dari U1 hingga U15, atau kita sebut S15, penjumlahan 15 suku pertama. Jadi membentuk deret, ya, deret aritmatika. S15 sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan U15. Kita kan sudah punya rumus deret aritmatika sebelumnya. Rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, berarti kalau kita mau nyari S15, maka N-nya jadi 15 per 2. Kemudian A-nya 33, tadi sudah ketemu. Kemudian B-nya, yaitu bedanya ketemu, negatif 2. Kenapa bedanya negatif? Karena semakin lama jumlah kardusnya kan semakin sedikit, mulai dari tumpukan sebelum hingga sesudahnya. Nah, maka dari itu nilai bedanya adalah negatif 2, seperti yang sudah kita cari tadi. Kalau disederhanakan, tinggal kita sederhanakan saja, maka ketemulah banyak kardus pada tumpukan tersebut adalah 285. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan tentang latihan soal pada materi barisan aritmatika. Barisan dan deret aritmatika maksud saya. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya mengenai barisan geometri. Sebelumnya barisan aritmatika, sekarang barisan geometri. Kita lihat dulu. Ini berkaitan dengan kuis sebelumnya tentang pembelahan bakteri. Kita bahas dulu kuisnya. Sebelumnya kan ada seekor bakteri, ya, pada kuis sebelumnya ada seekor bakteri yang membelah diri menjadi 2 dalam waktu 1 menit. Pertanyaannya, tuliskan barisan bilangan yang menunjukkan banyak bakteri setiap menitnya. Kalau kita buat gambarnya, awalnya kan ada satu bakteri, kemudian membelah jadi 2.
pada menit pertama, 1 menit sesudahnya membelah jadi 2. Maka sekarang ada 2 bakteri. Nah, diingat 2 bakteri bukan 3 karena membelah diri, bukan bertelur. Kalau bertelur sekarang jumlahnya jadi 3, karena membelah sekarang jumlahnya jadi 2. Kemudian menit berikutnya, menit kedua, bakterinya membelah lagi, masing-masing membelah jadi 2, sehingga sekarang ada 4 bakteri. Kemudian selanjutnya pada menit ketiga, masing-masing bakteri membelah lagi menjadi 2, sehingga ada 8 bakteri. Nah, kalau kita buat barisan bilangannya yang menunjukkan banyak bakterinya, yaitu 1, 2, 4, 8, setelah 8 dikalikan 2 jadi 16, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini 1 itu menunjukkan banyak bakteri pada menit awal, menit 0. Kemudian 2 bakteri menunjukkan banyak bakteri pada menit ke-1, menit pertama. 4 bakteri menunjukkan banyak bakteri pada menit kedua, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini awalnya 1 bakteri dikali 2 menghasilkan 2 bakteri. 2 bakteri membelah jadi 2 berarti dikali 2 menghasilkan 4 bakteri. 4 bakteri membelah jadi 2 masing-masing berarti 4 kali 2 sama dengan 8, dan seterusnya. Kita lihat di sini barisan bilangannya punya rasio namanya. Rasionya adalah 2, di mana suku sebelum ke suku sesudah itu selalu dikalikan 2. Oke, kita lanjutkan. Soal yang kedua, berapakah banyak bakteri setelah 5 menit berlalu? Itu tadi sampai menit ke-4 ya, berarti menit ke-5 tinggal kalikan saja 16 kali 2, 32 bakteri. Oke, kemudian soal selanjutnya yaitu jika sekarang terdapat 128 bakteri, berapakah banyak bakteri pada 1 menit sebelum dan sesudahnya? Menit sebelumnya, kalau sekarang 128 berarti dibagi 2, sehingga hasilnya 64. Menit sesudahnya dikalikan 2 sehingga hasilnya 256. Kemudian soal yang keempat, nah ini yang agak ribet. Bagaimana cara mengetahui banyak bakteri setelah sekian menit waktu berlalu sejak awal pengamatan tanpa harus mengurutkan satu persatu? Kita lihat dulu polanya. Pada menit awal, pada awal mulanya ada 1 bakteri. 1 bakteri kemudian dikali 2 jadi 2 bakteri, dikali 2 lagi jadi 4, dan seterusnya. Berarti kita lihat polanya seperti ini. 1 bakteri awal itu didapat dari 1 dikali 2 pangkat 0. Kemudian 2 bakteri berikutnya itu didapat dari 1 dikali 2 pangkat 1. Nah, sebelumnya kita sebut sebagai U1 atau suku pertama ya. Kemudian ini disebut U2, suku kedua. Kemudian bakteri selanjutnya didapat dari 1 kali 2 pangkat 2, yaitu 4. Nah, ini kita sebut suku ketiga. Begitu seterusnya. Nah, tujuan kita adalah mencari bentuk umumnya, suku ke N. Nah, untuk mencari banyak bakteri pada menit tertentu. Kalau kita lihat U1 itu 1 kali 2 pangkat 0,
U2 itu 1 kali 2 pangkat 1, U3 itu 1 kali 2 pangkat 2, U4 itu 1 kali 2 pangkat 3. Suku pertama 1, pangkatnya 0, suku kedua pangkatnya 1, suku ketiga pangkatnya 2, suku keempat pangkatnya 3. Berarti suku ke n nanti 2-nya dipangkatkan n dikurangi 1. Nah, UN itu menunjukkan banyak bakteri, sedangkan n dikurangi 1 itu menunjukkan menitnya, yaitu menit ke n dikurangi 1. Oke, kita masuk contoh sekarang, coba biar lebih paham. Misalkan kita mau mencari banyak bakteri pada menit ke 10. Nah, kita pakai rumus yang sudah kita buat tadi. Karena 10 itu kan didapat dari 11 dikurangi 1, berarti kita harus mencari U11, suku ke 11, yaitu 1 dikali 2 pangkat, karena n-nya 11 berarti 11 dikurangi 1. Tinggal kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 10 sama dengan 1024 bakteri pada menit ke 10. Oke, kita lanjutkan sekarang ke materinya. Sebenarnya apa sih barisan geometri itu? Barisan geometri itu adalah barisan bilangan di mana bilangan berikutnya merupakan perkalian dari bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan tertentu yang disebut rasio. Rasio pada suatu barisan geometri itu selalu tetap. Nah, barisan bilangan 2, 6, 18, 54, 162 dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini 2 ke 6 itu 2-nya dikali 3. 6 kali 3 18, 18 kali 3 54, 54 kali 3 162 dan seterusnya. Nah, di sini barisan bilangannya punya rasio yaitu 3. Karena dari suku sebelum ke suku sesudahnya harus dikalikan 3. Kemudian contoh lagi. Nah, kalau ini barisan bilangannya semakin lama semakin kecil, berarti rasionya itu kurang dari 1. Nah, 512 ke 256 itu dikalikan setengah. 256 dikali setengah 128 dan seterusnya. Nah, jadi rasio itu bisa bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Oke, itu adalah pengertian dari barisan geometri. Selanjutnya kita ke contoh. Nah, sebelumnya kita punya barisan bilangan seperti ini. 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Kalau kita lihat barisan bilangan ini punya rasio yaitu 2. Nah, ini kita sebut rasio atau R simbolnya. 1 kita sebut sebagai U1 atau A, suku pertama. 2 sebagai suku kedua, 4 suku ketiga dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita lihat bentuk polanya, suku pertamanya 1 itu didapat dari 1 kali 2 pangkat 0, 2 itu didapat dari 1 kali 2 pangkat 1, 4 itu didapat dari 1 kali 2 pangkat 2, dan seterusnya. Kita lihat bahwa misalkan U2 ini
berarti pangkatnya jadi 1, U3 pangkatnya jadi 2, U4 pangkatnya jadi 3, U5 pangkatnya jadi 4, dan seterusnya. Berarti untuk suku ke N atau UN itu mencarinya adalah 1 dikali 2 pangkat N dikurangi 1. 1 tadi disebut sebagai suku pertama atau A, kemudian 2 ini tadi adalah rasio atau R, sehingga kita sekarang sudah menemukan rumus untuk mencari suku ke N barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. N dikurangi 1 ini adalah pangkat ya. Nah, kita kasih kotak supaya tidak lupa. Nah, ini rumus yang perlu kalian ingat untuk mencari suku ke N barisan geometri. Oke, terakhir kita ke kuisnya sekarang. Kuis tentang barisan geometri. Coba kalian lihat pohon ini. Nah, ini adalah gambar pohon yang bercabang. Awalnya 1, batangnya bercabang menjadi 3, kemudian cabang berikutnya bercabang lagi jadi 3, dan seterusnya. Oke, sebentar. Nah, kalau kita lihat polanya, kita gambarkan lagi. Awalnya ada 1 batang, kemudian bercabang jadi 3, kemudian cabang-cabangnya bercabang lagi jadi 3, begitu seterusnya, sehingga nanti semakin ke atas cabangnya semakin banyak. Nah, kita anggap batang yang pertama itu tingkat 1, kemudian bercabang ke tingkat 2, bercabang lagi ke tingkat 3, bercabang lagi ke tingkat 4, dan seterusnya. Sekarang ini pertanyaannya. Silakan dicermati pertanyaannya, hanya ada 2. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kita sudahi dulu pembahasannya. Tolong selesaikan 2 kuis ini di buku kalian masing-masing, kemudian silahkan di-upload di Google Classroom ya. Jangan lupa dengan deadline-nya atau batas akhir pengumpulannya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.